Kekuatan dari dalam. Yeah. Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan ya dari video-video terbaru Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut ya. Pembacaan secara umum karma orang yang menggunakan black magic kepada dirimu. Ya, kemarin ada yang request kepada diri Mas Do ya. Mas, kemarin aku membacakan orang seseorang menggunakan black magic, tolong liatin karmanya. Boleh. Ya, jadi kalau dia mau request silakan dari komen, akan aku angkat. Ini mungkin agak terlambat, maaf ya. Yang penting dibuat ya. Sekali lagi, karma orang yang menggunakan black magic kepada dirimu. Kita akan tarik kartunya dan kita shuffle dulu. Teman-teman, Mas Do baca kali ini menggunakan metode general reading secara umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak. Ya kalau enggak resonate, ambil energi positifnya dan jadikan pembelajaran. Oke, buat teman-teman yang mau request judul, silakan dari komentar atau dari Instagramnya Mas Do. Di follow saja @masdooracle ya. Yang mau dibacakan umum atau sendiri ya, personal reading ya, atau minta saran masukan silakan. DM saja di @masdooracle. Kita mulai dari kartu yang pertama, karma orang yang menggunakan black magic kepada dirimu. Oke, di sini aku merasakan energi apa ya? Ada energi di sini itu pembalasan ya, atau bisa dibilang nih ada energi bisa dibilang high power atau kuasa gitu ya, yang mana meminta kamu untuk melakukan hal yang benar. Teman-teman, karena di sini orang menggunakan black magic itu pasti hal yang salah ya teman-teman. Di sini memang belum secara langsung ditegur ya, tapi masih kayak dikasih peringatan kecil-kecilan ya. Kayak mungkin ada musibah kecil, si orang ini ya sakit. Itu tuh kan sebagai penghapus dosa gitu ya. Jadi itu sebenarnya teguran buat dia untuk menghentikan ya, untuk melakukan black magic ini tadi ya. Kenapa ya? Karena harusnya kamu itu tahu mana yang benar dan yang tidak. Ini teguran nih ya buat dia. Kata high power di sini yang maha kuasa itu ingin menegur dia dengan dikasih musibah kecil dulu. Karena kita udah diberikan akal pikiran nih, ya kan, sama yang di atas. Masa sih ya nggak digunakan gitu loh. Nah, jadi ini mungkin memang tidak langsung kasih musibah gede tuh nggak. Karena Tuhan tuh sayang teman-teman. Ya dikasih kecil-kecilan dulu gitu. Ingin melihat nih, sudah sadar nggak gitu. Kartu pertama ya. Karena untuk diminta untuk melakukan hal yang benar. Si orang ini masih guys, kalau aku lihat itu energinya tuh masih melakukan kepada dirimu. Ya ini bisa energi black magic, mungkin menjauhkan rezeki, atau mungkin membuat usahamu tidak lancar ya, mencuri suami orang, istri orang gitu ya, energi membuat orang cerai gitu. Itu banyak black magic yang kayak gitu guys ya. Nah, jadi dia ditegur, itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat juga ada gambaran rencana yang berhasil. Oke. Di sini rencananya berhasil guys. Maksudnya apa? Black magicnya ini berhasil dia lakukan kepada dirimu. Sorry, aku minum dulu ya. Ya, kalau aku lihat dari kartu kedua tuh ada energi dia berhasil melakukan rencananya, gambar orang kayak happy ya megang bendera. Ya kan? Karena ini hal yang negatif teman-teman, aku merasa ada energi hitam yang berkumpul di sini. Ya kuat banget auranya gitu loh. Kuat banget auranya yang mana ini membuat dia itu akan makin hancur. Kenapa? Dia mengumpulkan energi-energi negatif. Guys, ini sama seperti tabur tuai ya. Dia ini seperti menanam hal-hal yang buruknya, ya kan? Ditanam, dia akan menerima nantinya, menuai juga yang buruk ini. Itu tadi dengan mungkin yang kartu pertama tadi mengingatkan mungkin musibah kecil dulu gitu. Kalau dia nggak berubah juga, ini tadi bisa hancur. Di energi kedua ini kuat banget nih energinya, aku rasakan gitu ya. Terkumpul gitu loh ya, dan dia berhasil nih. Ini kalian mungkin merasakan, kok aku lihat daganganku makin gak laris ya. Kok makin kayak gini ya gitu ya. Kok pasanganku berubah, kok kayak gini. Salah satu dari itu ya guys ya. Nah, kita lihat yang ketiga ya. Yang kedua berhasil aku lihat. Yang ketiga di sini ada gambaran melepaskan masa lalu terikat. Ini juga bisa masuk ke hukum karma ya. Dia itu dibuat guys seperti dibutakan mata hatinya untuk apa? Tidak bisa menuju jalan yang benar ya. Jadi dia akan terjebak di situ-situ aja ya. Orang seperti ini teman-teman yang telah disesatkan ini ya. Dia karena terlalu banyak energi yang buruk di dirinya ya. Aku merasa itu. Dia ini kayak apa guys? Semuanya itu nggak nyaman. Ini termasuk hukum karma gitu ya. Mau buat ini kayak akan kepikiran, nanti aku dianu orang. Keluar aku nggak berani lah, nanti aku diserang dia. Padahal nggak ada. Tapi di pikirannya itu tadi guys sudah disesatkan ya.
karena dia lakukan hal yang buruk, dia akan diberi juga, akan dipikirkan hal yang buruk-buruk juga gitu loh. Ya jadi dia nggak bisa melepaskan gitu loh, dia nggak bisa move on, stuck gitu loh. Bahasanya stuck ya, stuck di sini ya, karena makin tersesat dia di sini, makin tersesat ya, karena halnya niatnya yang tidak baik gitu loh teman-teman ya, makin hancur gitu loh. Ini tadi guys, itulah ngerinya. Kita kalau ditegur itu memang misalnya kayak gitu ya, tegurnya tuh tadi kasih sayang Tuhan tuh tidak terhingga ya. Orang yang udah berbuat kayak gini aja masih ditegur dengan yang ringan aja. Tapi makin jadi kita makin jadi akan makin jadi juga hukumannya gitu ya kan. Nah ini dia, si dia ini makin ini guys, makin menjadi-jadi. Aku lihat di kartu kedua makin sukses. Ya bahkan mungkin lebih kuat energi black magicnya gitu ya kan. Nah yang ketiga ini dia dibuat stuck nih, karena nggak ada perubahan juga ya. Udah kelihatan hukum karma dia ya. Dibuat stuck, dibuat nggak bisa move on, nggak bisa maju gitu ya. Jadi dia terikat nih. Semua pikirannya tuh kotor aja, pikirannya nggak nyaman aja, merasa kayak nggak tentram aja. Ini salah satu yang disesatkan teman-teman. Maka itu nauzubillah min zalik ya. Kalau kita udah pernah terjebak di black magic, segeralah bertobat teman-teman ya. Tadi karena kasih sayang Tuhan tuh nggak terbatas ya. Yang sampai kalian yang jadi orang seperti ini ya. Kita lihat lagi kartu keempat. Nih, ini adalah gambaran energi itu makin dibuat jauh dari kebenaran, ya kan? Dia merasa kayak agak baik-baik aja gitu loh. Dia merasa baik-baik aja, nggak ada yang salah gitu. Tapi sebenarnya dia sudah makin disesatkan ya, makin dibuat tidak diperlihatkan jalan yang benar gitu ya. Makin dibuat tersesat gitu. Hingga ujung-ujungnya dia akan hancur dan habis nantinya. Ya. Itu tadi guys, itu yang bahaya sekali gitu ya. Memang saat ini mungkin dia masih happy tadi, di kartu kedua happy, santai. Tapi secara tidak langsung nih dia di jalan yang sesat ini kan, menggunakan black magic gitu ya kan. Dia nggak sadar nih kalau ini salah. Dia merasa kayak, loh kalau aku emang salah aku dihukum dong gini. Ini sebenarnya hukuman dia guys ya. Dibuat tidak bisa melihat kebenaran ya. Jauh dari kata tobat. Ini yang sangat mengerikan loh karma ini gitu ya. Kalau kita udah disesatkan, tidak dibuka mata hati kita nggak bisa berpikiran positif, negatif aja. Jadi orang ini selalu kayak nggak ada teman, musuh gitu aja. Semua orang salah gitu. Yang kelima, nih Two of Touch ini sebenarnya kata tarot di sini. High power itu tahu loh apa yang kita perbuat gitu. Ya. Jadi jangan sampai jangankan kita hanya mau melakukan, berniat aja kita, aku niat mencuri gini, itu udah tahu yang di atas gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa bersembunyi gitu. Dia mungkin merasa aku lolos aja, aman aja nih, nggak ada nih masalah. Tanpa disadari sebenarnya dia sudah terjatuh ke dalam masalah itu. Ya sudah tersesat jadi dalam ini. Aku minum lagi, aku aus sekali loh teman-teman. Aku baru pulang kerja. Ini sekarang udah jam 10 aku rekamannya nih. Maaf ya. Ya. Jadi dia udah tersesat di sini. Ya. Jadi itu tadi ditegur sedikit nih mata tarot nih kan. Jadi jangan dikira yang atas nggak tahu. Hati-hati ya kan. Yang di atas tuh maha tahu teman-teman ya. Belum berbuat kita baru berniat saja. Tuh udah ada malaikat yang mencatat angelnya. Nih, your angel have known ya. Udah tahu nih mau niat apa ya. Jadi teman-teman percayalah, untuk orang melakukan black magic udah tahu gitu. Untuk yang terkena, percayalah Tuhan tidak tidur. Mungkin di sini Tuhan ingin menguji kamu, melihat sejauh mana kamu bersabar, sejauh mana kamu bisa menerima ujian ya. Seperti ini guys, sama udah tahu nih tadi dikasih ujian sedikit, berubah enggak gitu. Itu tadi guys. Jadi memang kayak Tuhan itu ya, aku bukan kayak sok-sok tahu atau apa ya. Jika kita ingin merubah diri kita, itu ya diri kita gitu ya kan. Kalau kita nggak mau berubah, ya Tuhan pun nggak akan bisa bantu gitu. Misalnya aku ingin kurus, tapi hanya berdiam diri di rumah, emang bisa tiba-tiba kurus? Nggak olahraga, makannya segentong gitu. Nggak mungkin guys, impossible gitu loh. Jadi kalau kalian yang terkena black magic, saran Mas ya sabar. Tetap berdoa dan berlindung, yakinlah ya, pertolongan itu ada. Kita lanjut. Aku tarik deck baru ya. Nih, aku nih biar lebih terperinci karma apa nih. Yang pertama ada bad health, kesehatan ya. Tadi yang di atas sudah kelihatan kesesatan ya apa. Ini lama kelamaan nih, kalau efek jangka panjang kalau dia nggak bertobat juga ya, masih terus melakukan ini ke kamu nih, kesehatannya perlahan-lahan mulai nampak ya, tiba-tiba sakit ya kan, sakit yang sulit disembuhkan gitu. Padahal dia sehat-sehat aja gitu. Ini termasuk hukum karma teman-teman. Karena black magic itu dia bermain ya dengan kehidupan orang. Nah tuh hati-hati ya. Apalagi kita punya kekuasaan, wewenang, yang pernah mengambil hak orang atau memainkan hak orang gitu. Ini yang pertama ya, kena hukum karma, kesehatan ya, yang menurun ya, penyakit yang datang gitu ya.
Yang kedua juga aku melihat ada gambaran distant horizon nih, jauh dari kebenaran ya. Sudah ditutup pintu hatinya guys, mata hatinya udah dibutakan gitu. Ya sama ya, udah 2 kartu ya, yang di atas juga tadi kan. Tadi kalau kita udah dibutakan ini itu nauzubillah min zalik ya. Jauh banget dari kata kebenaran ya. Kayak itulah kita sering bertaubat ya teman-teman. Yang lurus-lurus aja deh gitu. Jangan cari cara yang instan, jangan cari cara yang gampang gitu. Karena memang hidup ini penuh perjuangan. Terkadang kita karena takut akan berjuang kita mencari yang instan. Jangan sampai seperti itu ya. Carilah hal yang positif ya. Lakukan yang terbaik ya, tinggalkan yang buruk ya. Berikutnya juga aku melihat ada gambaran nih, toil and labor nih. Usahanya guys. Usaha kerja keras dia akan habis-habisnya nanti. Kalau dia masih tidak berubah juga gitu ya. Ya, akan dihabiskan. Nih, toil and labor nih, usaha kerja keras, usaha dia ya. Pekerjaan keras dia akan habis. Tidak bersisa. Nih, mantul di kartu atas tadi yang disuruh berbuatlah yang baik nih, masih juga ngeyel gitu. Dikasih kesakit dulu. Yang gampang-gampang Tuhan tuh apa ya, sayang banget sama kita. Kalau dia mau guys, dibuat langsung meninggal bisa, langsung dia ambil semua, usaha bisa, tapi enggak. Dibuat sakit dulu. Sadar nggak ya kalau kita lagi diuji? Kadang manusia ini suka lupa ya. Dia menganggap ini hanya sakit biasa ya. Loh, ternyata dia sedang diuji. Oh masih ngeyel. Oke, dimulai disesatkan, mulai tidak tahu jalan yang benar. Dia merasa nggak ada apa-apa nih, nggak ada nih cobaan-cobaan hidup, perasaan dia. Berikutnya dikasih sakit lagi ya kan, sakit yang luar biasa. Masih juga enggak, usahanya dihabiskan tuh tadi guys. Kalau kita mungkin yang punya kekuasaan langsung aja, udah ngapain nih, cut aja langsung gitu. Tapi Tuhan enggak. Begitulah cintanya dia kepada umatnya. Ya. Lanjut. Great Fortune. Tidak akan ada masa depan yang cerah kalau kita main Black Magic itu guys. Awal-awalnya aja mungkin happy, kalian berhasil, bahagia gitu. Ujung-ujungnya akan habis semua. Ya. Banyak banget tuh kayak dari pesugihan, dari apa gitu ya. Akan dihabiskan Tuhan karena cara yang tidak halal. Tuhan tuh tidak ridho teman-teman kita tuh makan hal yang haram ya. Memang sekarang mungkin belum terasa, nanti efeknya. Kartu terakhir juga ada gambaran nih. Hag Hunter ini bisa dibilang apa ya namanya tuh, bahasa Indonesia apa sih? Cahaya, bukan cahaya sih, apa ya? Aku lupa bahasanya, tapi intinya respect lah ya, bahasanya respect ya. Atau cahaya apanya sih gitu ya. Orang tuh wibawa ya, kayak gitu deh intinya tuh. Karena kalau dia tidak bertobat juga gitu, akan hilang lah semuanya cahaya apanya gitu. Orang jadi tidak respect lagi sama dia. Dia akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sampai dia tidak berharga gitu. Ini tadi guys, tapi ini ke depan gitu. Kalau jadi masih ada waktu buat dia bertobat ya. Kalau dia enggak juga itu tadi guys, yang tadi ya gitu, sayangnya Tuhan dari yang kecil-kecil dulu. Tapi kalau nggak berubah juga itu baru tap. Nah, baru nggak bisa ngomong ya kan. Jadi teman-teman yang sudah berbuat yang jahat, yang tidak baik, ya segeralah bertobat ya. Dan kita menganggap terkadang manusia ini, alah aku udah buat gini nggak ada apa-apa balasan. Memang mungkin nggak sekarang, bisa nanti, bisa di akhirat nanti juga bisa gitu. Kita jangan sampai seperti itu. Sorry hilang dia. Ya. Coba kita tarik kartu terakhir kita, masih ada kah? Ada. Yang pertama ada past life relationship ya. Ini terjebak di masa lalu, tadi udah terbaca juga sih ya. Sama disesatkannya itu dia nggak bisa move on ya. Sikit-sikit dibahas masa lalu itu tadi guys, orang sudah terikat terlalu dengan dunia ya. Dia akan dihilangkan nikmat akhiratnya itu dihilangkan gitu. Dia akan terikat dengan duniawi. Nah ini yang terjadi ya. Tidak bisa move on ya, gitu-gitu aja stuck gitu kan. Yang kedua retreat ya, susah dia untuk apa ya kembali ke jalan yang benar. Karena udah disesatkan tadi teman-teman. Ya. Memang ada kemungkinan ada, tapi agak kecil gitu. Susah nih. Sampai dia nih hancur-hancurnya nanti. Ini tadi ada gambaran malaikat juga, divine ya. Itu tadi guys, cahaya keimanan, cahaya kehidupan akan meredup ke dia. Bukan mati ya, maksudnya itu hilang cahaya di dirinya gitu guys. Dia akan sulit melakukan kebaikan, dia akan berbuat yang negatif aja. Tadi guys, sekali lagi dia berbuat yang negatif, dia akan kebanyakan melakukan yang negatif cara gampang gitu. Oh, ada mencoba menjatuhkan usahamu, oh bisa, dukun ini berhasil, contoh ya. Wah, aku coba deh melet orang, oh berhasil. Akan buat terus ya. Dibuat terikat dia sama dunia ini. Ya, itu dia. Ya, tuh. Forgiving and learning susah, dia akan diampuni. Ini berat banget ya. Kalau melakukan dosa ini tuh berat banget, tapi ada kemudian ada. Ya. Jadi buat teman-teman berdosa jangan sampai
aku malas lah tobat mas, kata mas susah gini. Enggak juga. Kalau niat kita emang baik, lurus ya, Tuhan tuh Maha Pengampun teman-teman. Ya. Jadi sebagai reader sini aku ingin ucapkan yang sudah berbuat dosa, mari sama-sama kita bertobat ya. Yang masih terjebak di dalam hal yang tidak baik, segera tinggalkan ya. Dan buat teman-teman yang terkena hal tidak baik, bersabarlah. Yakinlah tadi dibilang Tuhan tadi tidak tidur ya. Oke teman-teman, aku sebagai reader tarot di sini undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, aku minta maaf banget ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.